Oi cuy, gimana kabar kalian? Pasti kalian lagi isolasi di rumah. Aduh bentar ya, gue benerin kamera dulu. Nah gini udah enak belum kelihatannya? Semoga kalian di rumah sehat-sehat aja ya. Sekarang gue lagi ada di Sentul nih. Oh iya, COVID-19 di Indonesia belum turun-turun ya. Sekarang yang positif aja udah 7.000 lebih. Kira-kira kapan udahannya ya? Kalian pasti lagi work from home di rumah. Dan di video kali ini gue bakal sharing ke kalian. Ini merupakan rute menuju puncak yang ngehemat waktu banget, lewat jalan Babakan Madang atau nggak Rainbow Hills. Nah, sekarang gue ada di Sentul, tepatnya di Jalan MH Tamrin. Di sini bisa kalian lihat ada IKEA. Suasana saat kopi tuh sepi banget. Ini sekitar jam apa ya? Jam 2 jam 3 sore, tapi sepi banget. Ini aja ada mall yang belum dibuka. Ini kayaknya akhir tahun mau bukanya, tapi ketunda gitu ya pembangunannya karena COVID-19. Nah, oke, kita percepat aja. Sekarang gue mau ngasih tahu kalian jalur menuju puncak yang ngehemat waktu banget. Nah, di depan ada belokan. Kalian belok dulu ke kiri. Kita bakal lewat Rainbow Hills atau enggak biasa disebut Bukit Pelangi. Nah, kalau kalian lewat tol sebenarnya lebih cepet ya, tapi karena buka tutup itu ngebetain banget cuy. Makanya gue rekomendasiin kalian lewat sini. Apalagi buat kalian yang San Mori dari Jakarta atau nggak dari Depok atau nggak dari Tangerang, gue saranin kalau udah nyampe Cibinong atau nggak sampai di depan sana di jalan baru itu, kalian langsung belokin aja ke Sentul. Soalnya kenapa? Jalannya enak banget cuy, sumpah enak banget. Lihat aja nih pemandangannya, ala-ala puncak deh, sejuk-sejuk teduh gimana gitu. Gue percepat aja ya. Nah, dari jalan yang tadi kita ambil ke kiri. Ini di depan ada belokan. Kita ambil ke kiri ke arah Rainbow Hills atau Bukit Pelangi. Nah, kalau dari Sentul, oh iya, kita belok dulu nih. Kalau dari tol Sentul menuju puncak lewat jalur ini jalurnya sepi gimana ya, sepi rame gitu, apalagi pas weekend. Tapi gue saranin lewat sini sih kalau mau ke puncak. Kenapa? Soalnya suasananya tuh enak banget di sini. Di situ kalian nggak usah nungguin buka tutup puncak yang ngebosenin itu. Jadi kalau kalian lewat sini, ujung-ujungnya ada di Pasir Angin atau nggak di dekat-dekat Megamendung situ ya. Jalannya kayak gini sih. Gue percepat aja nih, gue sambil cuap-cuap. Jalannya enak karena banyak pepohonan hijau, villa. Di sini juga banyak villa cuy di puncak. Nah, kalau dari belokan yang tadi, nih, kalau kalian udah nyampe sini, kalian tinggal belok kanan. Itu di kanan tuh udah ada perumahan yang biasa disebut Bukit Pelangi. Ini perumahan, sebenarnya perumahannya diperuntukkan buat orang-orang kaya cuy. Tapi nggak tahu dari zaman gua SMA ini tempat terkenal banget, tapi kayak nggak laku gitu cuy. Kayak gimana ya? Si orang-orang yang punya villanya tuh nggak tahu harganya mahal, nggak tahu karena prospek kedepannya gak menguntungkan gitu ya. Yang invest di sini tuh jadi jarang gitu. Jadi villa-villanya kadang-kadang terbengkalai, kalau nggak ada penghuninya. Nih kalau kalian udah nyampe jalan ini enak banget gitu suasananya, nggak beda jauh sama puncak. Nah, kita udah ada di atas Rainbow Hill atau Bukit Pelangi. Itu di depan ada satu gedung. Nah, gedung itu awalnya terbengkalai banget cuy, sumpah. Gak ada orang yang berani di situ. Tapi gue juga baru tahu nih sekarang gedung itu tuh ternyata lagi dibangun cuy. Ini kelihatannya bagus banget nih. Oke, kita langsung ke bawah aja. Sebenarnya ini turunannya tuh nurun banget cuy. Namanya juga di bukit sih. Nah, turunan ini tuh enak banget pemandangannya. Lihat aja nih di depan. Pohon pinus, pohon yang teduh gitu. Suasana puncaknya tuh kerasa banget cuy nyampe sini. Jadi kalau kalian ke puncak
Kalau kalian via tol itu ngelihatnya pasti pinggir-pinggir tol, kalau nggak tukang dagang, tukang apa. Tapi kalau di sini selain kalian bisa lewat jalan ini lebih cepat, bukan lebih cepat sih, motong waktu aja sih. Selain motong waktu, kalian juga bisa menikmati perjalanan, cuy. Enak banget. Ini merupakan Bukit Pelangi, ini ya golfnya. Ini di kiri ada golf, ini ada kayak taman, ini sejenis taman sama danau gitu ya. Dan danaunya ini bagus, cuy. Benar, kalian harus nongkrong sini atau enggak ya nyimpang dulu lah sini lah, sambil menikmati udara sejuk. Dan juga biasanya sini ada tukang kopi sih, jadi ngopi-ngopi dulu aja di sini biar enak. Nah, kalau udah habis Bukit Pelangi itu di depan, sebenarnya kalau udah keluar ini tuh suasananya beda banget, cuy. Moodnya udah beda lah. Kalau kalian udah masuk Bukit Pelangi itu rasanya tuh enak banget di sini. Kalau udah ngelewatin ini adalah pintu keluarnya. Aduh, nih udah masuk pemukiman, cuy. Tapi tetap aja kalian kalau udah keluar dari sini ngerasa banget ini suasananya puncak banget. Kenapa? Soalnya emang di sini tuh udah masuk kawasan daerah puncak. Tepatnya ini kampung apa sih namanya? Gue lupa lagi nih namanya, desa apa. Tapi udah dari jalan, dari suasananya, pinggir-pinggirnya, ini tuh puncak banget, cuy. Jarang ada orang yang lewat sini, kecuali yang tahu sih. Kalau orang yang udah tahu mau ke puncak lewat sini, pasti ulang lagi lewat sini terus. Kenapa? Soalnya suasananya itu, cuy, enak banget, bikin gak stres. Terus lihatin aja ini kampung-kampungnya sepi banget. Sebenarnya nggak sepi sih, ini karena COVID aja, tapi enak sih. Nah, sekarang gua ada di tanjakan. Ini sebenarnya tanjakannya tuh tinggi banget, curam banget. Tapi kalau kalian lewat sini hati-hati aja deh. Pakai gigi ini ya rendah ya, jangan pakai gigi tinggi. Nah, udah lewatin tanjakan tadi, kalau ke depan terus itu sebenarnya udah jalan ke puncak nih, cuy. Itu kalau udah nyampe Rainbow Hills, sentuh Rainbow Hills, ini jalan ke sini, ini ujung-ujungnya langsung ke Megamendung. Dan habis dari Megamendung kalian langsung caw ke puncak. Itu anti diturunin bukan diturunin sih, diberhentiin sama polisi pas di tol. Ini nggak akan banget. Tapi di sini kelemahannya kadang ada kita nemu jalan-jalan jelek. Tapi enaknya di sini tuh lihat aja pinggir-pinggirnya, cuy. Pinggir-pinggirnya tuh suasananya kayak puncak banget. Kalian bisa nongkrong juga di sini, ngeliatin pemandangan Bukit Pelangi. Kalau di puncak kita nikmatin teh, nikmatin tanaman teh gitu ya, pemandangannya apa. Di sini mah bukit aja, cuy, tapi suasananya enak banget, sumpah. Tapi kalau kalian malam-malam sini seru juga sih. Tapi banyak kok yang nongkrong di sini. Gua anehnya tuh biasanya anak muda. Oh iya, daerah sini tuh juga banyak villa-villa, tapi gua nggak tahu sih di daerah mana yang tukang villanya banyak. Lihat aja pemandangannya enak kan, tapi sekarang lagi pada tutup, cuy, gara-gara corona. Corona tuh benar-benar matiin perekonomian banget sih. Sampai pedagang-pedagang kecil, cuy, ini industri wisata masuknya. Tapi mati nih, cuy, gara-gara corona. Udah sama industri wisata, travel, banyak yang mati karena corona. Pendapatannya berkurang. Nah, kalau udah nyampe sini tuh kebanyakan rumah-rumah warga. Tapi suasananya puncak banget, cuy. Nah, sekarang gua ada di sini nih. Ini adalah kantor kepala desa. Kalau udah nyampe kantor kepala desa, berarti kalian udah dekat menuju Megamendung puncak. Nah, di sini tuh kalau kata gue mah kayak pusat ini ya, pusat pemerintahannya sama banyak pusat-pusat kecil, ada kafe, Indomaret, warung-warung banyak di sini. Terus kalau ke depan sedikit, kalian bisa lihat banyak-banyak kios. Terus ada kayak apa ya, penginapan gitu. Di sini di dekat-dekat kantor desa tadi banyak penginapan itu. Indomaret udah ada. Ini sepanjang jalan gue baru nemu Indomaret satu ini doang. Dari Sentul sampai ini, kalau di Sentul banyak sih. Cuman daerah Bukit Pelangi ini gue baru nemu Indomaretnya cuma yang itu doang. Nah, kalau ke kanan itu merupakan ke Gunung Gelis. Kalau ke kiri kita ke puncak. Ini kita ke puncak langsung ambil jalur kiri.
Kalau udah nyampe sini berarti ini udah ujungnya, bukan ujung sih, 3/4 perjalanan tuh udah beres gitu. Jadi tinggal turunnya aja. Sebenarnya ini turunan cuy, tapi agak apa ya, jadi turunannya nggak berkelok-kelok, di depan yang berkelok-kelok. Nah, nih, mulai dari sini baru berkelok-kelok. Nah kalau udah nemu turunan yang kelok-kelok kayak gini, berarti itu artinya bentar lagi udah turun dari Bukit Pelangi atau enggak Gunung Gelis. Sini ini namanya daerah Gunung Gelis. Kalau di turunan-turunan ini sih kebanyakan villa-villa sih. Lihat aja pinggir-pinggirnya, turunannya tajam ya. Ini pinggir-pinggirnya villa-villa doang, tapi ini villa-villanya bukan villa yang disewain, tapi private gitu, pribadi. Suasananya kalau di sini tuh benar-benar pribadi banget deh. Ini benar-benar warung juga sedikit. Nah kalau udah nyampe sini baru banyak rumah warga lagi. Kalau udah nemu keramaian kayak gini berarti ini udah ininya nih. Ini di sini ada sekolah, ada banyak dagang apa. Jadi kayak pusat ekonominya lah. Kenapa di sini jadi pusat ekonomi? Karena ini merupakan pinggir-pinggiran puncak cuy ini cuy. Jadi menurut ini sih kayak kalau desa sih ini kotanya kali ya. Kalau iya deh. Kalau desa tuh pusat ekonominya di sini nih, desa itu. Intinya gitu lah. Nah, kalau udah nyampe sini berarti itu di depan banget, di depan. Ini kalau 5 menit jalan udah ngelewatin jembatan ini. Ini tuh jembatan bawahnya Ciliwung, cuy. Jadi udah nyampe nih. Perjalanannya enak sih menurut gua. Jadi kalian harus coba ya. Nah, enggak. Nah, kalau udah nyampe sini jalan-jalannya ini sih kurang enak sih. Habis itu kayak yang sempit gitu jalannya. Tapi kalau udah nyampe depan, udah nyampe Megamendung Puncak, itu di depan ada jembatan puncak itu, disebutnya apa sih itu? Kalau ke kanan tuh ke Gadog, kalau ke atas tuh ke arah puncak. Gue nggak tahu itu namanya jembatannya jembatan apa. Coba kalian kalau yang tahu komen aja di bawah. Nah, kalau udah ngelewatin ini tuh udah sampai kita cuy. Tinggal lurus aja ke atas. Kalau buka tutup, kalian harus ngantri sih di sini, sama aja bohong. Tapi seenggaknya lah kalian bisa menikmati perjalanan dari tol Sentul sampai sini. Ini enak banget cuy, sumpah, daripada kalian ikut naik tol terus kalian kejebak macet di tol, itu nggak enak banget. Oke, gue lanjut perjalanan ya ke puncak ya. Kalau informasi ini bermanfaat, share aja sih. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, gue nggak niat ini bikin video ini.